Jamaah rahimakumullah, semua nabi diutus mengajak kaumnya untuk mentauhidkan Allah. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 36. Kata Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula." Sesungguhnya kami telah mengutus di setiap umat utusan, rasul. Apa tugasnya? Ani'budullah wajtanibut taghut, agar kalian beribadah kepada Allah dan meninggalkan sesembahan-sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Allah juga berfirman di surat Al-Anbiya, Allah cerita tentang nabi-nabi yang diutus. Di ayat 25 Allah mengatakan, "Wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun." Kata Allah, dan tidaklah kami mengutus seorang rasul sebelummu, melainkan kami wahyukan kepada mereka bahwa la ilaha illa ana fa'budun. Tiada yang berhak disembah kecuali aku. Jamaah rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau penutup para nabi. Subhanallah, tidak ada manusia yang lebih mulia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak beliau lahir, Allah jadikan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam orang yang mulia. Sejak dalam susuan, beliau itu penuh dengan berkah. Kita tahu kisah Halimah As-Sa'diyah. Ketika orang-orang dari kampungnya datang ke kota Mekah untuk mencari anak yang bisa disusuin, berharapkan mereka ya balasan dari orang tuanya. Semua ketika ditawarin Nabi Muhammad SAW, mereka menolak karena tahu beliau anak yatim. Sampai akhirnya Halimah pulang gak bawa anak. Semua kawan-kawan dia sudah bawa anak susuan. Maka dia pun balik mengambil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berangkat naik onta yang paling lambat. Dia punya onta sudah kering susunya. Tatkala dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masih dalam susuan, itu onta jadi banyak susunya. Itu onta jadi larinya kencang. Bahkan teman-teman dan kawan-kawannya Halimah mengatakan, "Ada apa dengan ontamu? Ini ontamu yang kau pakai waktu berangkat." Nah, kata dia, bagaimana kambing-kambing yang digembalakan oleh Halimah penuh dengan susu, sedangkan kambing-kambing yang lainnya kurus. Dia membawa seorang putra yang penuh dengan berkah. Beliau masih kecil, berkahnya udah tampak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi kita alaihi salatu wassalam? Sebuah ikrar yang sering kita baca pada istiftah salat kita. Allah mengatakan kepada nabinya, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lah wa bidzalika umir wa ana awwalul muslimin." Katakan, sesungguhnya salat, katakan jemaah, itu bukan hanya ucapan di lisan. Kalau berkata dengan lisan, siapa yang tidak bisa? Burung beo pun kalau diajarin bisa. Antum pernah dengar
burung beo mengatakan assalamualaikum? Antum pernah dengar burung kakak tua mengatakan bismillahirrahmanirrahim? Mereka bisa berkata, tapi itu binatang tidak berakal, tidak bisa memahami. Maka tatkala kita mengatakan inna solati, sesungguhnya solatku, wa nusuki, dan peribadatanku, sesembelihanku, wa mahyaya, bahkan hidupku dan matiku, buat siapa? Lillahi rabbil alamin, buat Allah, pencipta langit dan bumi, pencipta segala-galanya. Masih ada yang beribadah kepada selain Allah, masih ada yang mengabdi kepada selain Allah, padahal pemilik langit dan bumi ini yang kasih kita rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa bidzalika umir, dan dengan itu aku diperintahkan. Wa ana awwalul muslimin, beliau mengatakan aku adalah orang yang pertama menyerahkan diriku kepada Allah Azza wa Jalla. Jamaah rahimakumullah, kalau bicara tauhid, itulah tujuan diciptakan kita. Cuma banyak manusia yang lupa dengan tujuan hidup. Dia sibuk mengumpulkan harta, membangun rumah, lupa kalau dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Di surat Adz-Dzariyat yang kita sering dengar khatib berceramah menyampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Apa kata Ibnu Abbas? Ya'budun artinya yuwahhidun, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Karena ada manusia-manusia yang beranggapan Allah punya anak, sedangkan Allah mengatakan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah mengatakan ma uridu minhum min rizq, aku tidak menginginkan dari orang-orang, dari makhluk-makhluk itu untuk memberikan rizki kepada aku. Wa ma uridu minhum ayyut'imun, aku juga nggak minta mereka kasih makan aku. Supaya kita sadar, yang kasih kita rizki itu Allah. Yang bikin kita bisa duduk di tempat ini itu Allah. Yang membuat kita bisa memandang dengan mata kita, mendengar dengan telinga kita, berbicara dengan lisan kita, berfikir dengan hati kita, itu Allah Azza wa Jalla. Innallah huwa razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah itulah yang memberikan rizki. Allah yang maha kuat. Jamaah, antum yakin nggak Allah maha kuat? Yakin. Seharusnya kita yakin. Tapi kadangkala ada orang yang lemah iman. Lemah imannya disebabkan lemah pengetahuannya tentang Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mengkaji tentang Allah Azza wa Jalla. Dia mengkaji tentang bagaimana mengumpulkan harta yang banyak, bagaimana sukses dalam kehidupan ini. Dia sekolah sampai tinggi hanya untuk mengetahui bagaimana menjadi orang yang sukses di dunia ini. Nggak kenal sama Allah Azza wa Jalla. Berapa kali hatam Quran dengan artinya? Berapa kali antum keluar memandang ciptaan Allah yang begitu dahsyatnya, sehingga antum sadar matahari terbit dari timur,
Di mana timur jemaah? Sana timur. Tenggelam di barat. Adakah yang bisa menahan terbitnya matahari? Bisakah Amerika dengan segala kekuatan militernya bergabung sama Rusia, bergabung sama Eropa untuk menahan terbitnya matahari? Tidak bisa. Jangan terbitnya matahari, jangan terbitnya matahari. Suruh tuh orang-orang bikin rayap. Tahu rayap itu? Suruh orang-orang Amerika bikin rayap. Jangan bikin rayap, bikin emas. Mereka hanya bisa mengeruk emas dari bumi Allah Azza wa Jalla. Siapa yang bisa membuat perak? Mereka hanya bisa mengeruk perak, mengeluarkan dari bumi Allah Azza wa Jalla. Nggak ada sama. Innallaha huwar razzaq. Allah yang kasih rezeki. Kita lupa kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Kalau kita tahu Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya, maka ketahuilah ibadah tidak disebut ibadah kecuali dengan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana sholat gak dinamakan sholat kecuali dengan bersuci. Jadi jangan asal ibadah. Ustaz, ana alhamdulillah beribadah, taat sama Allah, ana melaksanakan perintah-perintah Allah. Naam, tapi syaratnya harus dengan tauhid. Harus tinggalkan segala kesyirikan. Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Walaqad uhiya ilaika," dan telah diwahyukan kepadamu, kepada Nabi alaihi salatu wasallam, "wa ilal ladzina min qablika," kepada semua nabi-nabi yang telah diutus sebelum Nabi Muhammad SAW. Apa isi wahyunya? Apa pesan Allah kepada Nabi Muhammad dan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW? La in asyrakta la yahbatanna amalu wa la takunanna minal khasirin. Andai kata engkau melakukan kesyirikan, semua amalanmu akan hangus. Itu Nabi jemaah. Wa hasya lillahi ayy yusyrik billah. Enggak mungkin Nabi melakukan kesyirikan. Tapi Allah ingin menyebutkan bahwa ibadahmu, solatmu, hajimu harus dengan tauhid. Kalau engkau melakukan kesyirikan, ini pesan Allah, kalau engkau melakukan kesyirikan, mau engkau 1000 kali berhaji, mau engkau sodakoh 1 triliun, 2 triliun, kalau engkau melakukan kesyirikan gak ada artinya amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, engkau pasti menjadi orang-orang yang merugi. Jangan meremehkan kesyirikan. Ada orang yang mentauhidkan Allah secara penciptaan. Tadi kita sebutkan orang-orang musyrikin, kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, Allah. Tapi mereka melakukan kesyirikan. Di Papua ada nggak tempat-tempat pesugihan? Nggak ada. Hah? Penglaris ada. Kalau di Jawa ada. Ada gunung-gunung yang dituju oleh manusia untuk mencari pesugihan. Kenapa berangkat ke gunung itu? Kenapa bertapa di gua itu? Kenapa bersemedi di laut itu? Ini rumahnya Allah Azza wa Jalla. Hadza baitullah. Dia tinggalkan rumah Allah. Dia berpikir di sana cari tempat yang bisa mendatangkan kekayaan dan kesugihan. Jangan diremehkan kesyirikan. Nabi Ibrahim takut dengan kesyirikan. Nabi
Khalilur Rahman. Lalu kita mengatakan, oh saya nggak mungkin melakukan kesyirikan, Ustaz. Saya sudah haji 3 kali. Oh, orang yang haji 3 kali setannya sudah berhenti godain dia. Setannya lebih besar. Setannya juga ikut. Waktu antum berangkat haji, setannya juga ikut haji. Mereka selalu menggoda manusia dimanapun berada. Di Arafah, antum pikir nggak ada setan di Arafah? Di Mina, mereka terus godain manusia. Oleh karena itu Nabi Ibrahim berdoa mengatakan, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, selamatkan aku, hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala, menyembah selain Allah Azza wa Jalla. Itu Nabi Ibrahim. Maka dikatakan kalau Nabi Ibrahim takut, apalagi orang kayak kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang syirik ini jamaah, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Jalla Jalaluh tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni yang di bawah kesyirikan. Subhanallah. Dan orang yang melakukan kesyirikan walaupun KTP-nya Islam, apa kata Allah di surat Al-Maidah ayat 72, innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Sesungguhnya barang siapa yang melakukan kesyirikan, Allah telah mengharamkan surga buat orang itu. Haram masuk surga. Ini siapa yang mengatakan? Allah. Kita ini nggak jualan surga, kita ini nggak jualan neraka, tapi isi Al-Quranul Karim, kandungan Al-Quranul Karim dari awal sampai akhir itu berkaitan dengan tauhid. Kadangkala Allah bercerita tentang dakwah-dakwah para rasul yang mengajak kepada tauhid. Kadangkala Allah bercerita tentang akibat buruk dari orang-orang yang tidak bertauhid. Kadangkala Allah bercerita tentang perintah-perintah Allah yang harus dilaksanakan sebagai konsekuensi dari tauhid yang menyempurnakan tauhid hamba. Di sini Allah mengatakan yang melakukan kesyirikan faqad haramallah, Allah telah mengharamkan orang itu masuk surga. Ustaz, dia orang baik, sosialnya tinggi, suka membantu orang, jalan-jalan dia bangun, cuma sayang dia melakukan kesyirikan. Haram masuk surga. Itu keyakinan jamaah. Ana sampaikan ini karena muncul kelompok-kelompok yang menyimpang dari agama Allah, yang mengatakan semua agama sama. Semua agama sama. Kata siapa? Allah mengatakan innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah cuma Islam. Dan Allah sebutkan di surat Al-Maidah ayat 72, siapa yang melakukan kesyirikan Allah haramkan masuk surga. Karena ada yang mengatakan nanti di surga kamu akan heran ketemu sama fulan. Yang mereka bukan orang Islam, yang mereka tidak mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, gak bakal ketemu sama mereka. Hati-hati dengan penyimpangan-penyimpangan seperti ini.